nomor 13 tahun 2012. Tanggal 10 karena masa jabatan 5 tahunnya hari ini selesai. Jadi tepat waktu itu pelantikan bisa disampaikan. Menetapkan keputusan Presiden tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022 dan pengangkatan penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ke-1. Mengesahkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2022 masing-masing. 1. Saudara Anies Rashid Baswedan PhD sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022. 2. Saudara Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022. Selalu menarik ya soal isu capres kepagian Anies Baswedan ini. Partai Nasdem ini nekat pasang badan membela Anies Baswedan terkait politik identitas saat Pilkada DKI 2017. Partai besutan Surya Paloh ini bahkan menuding kalau politik yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa itu justru dimainkan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mengangkat Saudara Heru Budi Hartono SEMM sebagai penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saat nama Anies dan orang terdekatnya dihilangkan di DKI. Beberapa nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan dalam program-programnya di beberapa lokasi terpantau dihapus. Nama Anies diganti menjadi atribusi Pemprov DKI Jakarta atau salah satu instansinya seperti Dinas Pemuda dan Olahraga DKI pasca Jakarta dijabat PJ Gubernur Heru Budi Hartono 16 Oktober lalu. Justru era Anies ada upaya sistematis menghilangkan jejak Ahok, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak kepada Republika Jumat 9 Desember. Dia membantah di masa Heru menjabat, upaya Anies dihilangkan serentak. Alih-alih demikian, dia menyebut masa bakti PJ Gubernur Heru di Jakarta selama lebih dari 30 tahun sudah terpercaya di Jakarta. Saya yakin tidak ada upaya Pemprov DKI untuk menghilangkan, jelas dia. Berdasarkan kiriman foto, beberapa nama Anies di beberapa lapangan program standar FIFA dan lokasi lainnya diganti menjadi atribusi Pemprov DKI. Gilbert meminta tidak ada playing victim dari pendukung Anies setelah mantan Mendikbud itu tidak memimpin Jakarta. Dia menegaskan cara tersebut cenderung sudah basi setelah digunakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu. Pejabat DKI sekarang masih 99% yang diangkat Anies, tutur Gilbert. Meski demikian, diketahui beberapa pekan pasca Heru menjabat, PJ Gubernur, direksi dan komisaris beberapa BUMD DKI seperti PT Jakarta Propertindo dirombak habis-habisan. Tak sampai di sana, hal itu juga berlaku pada BUMN DKI, PT MRT Jakarta yang dirombak Heru, bahkan di bulan pertama dia menjabat. Baru-baru ini awal Desember, PJ Heru Budi Hartono juga menggeser posisi Sekda Marullah Matali menjadi Deputi Kegubernuran. Marullah sempat bersaing menjadi PJ Gubernur DKI bersama Heru sebelumnya. Perombakan massal yang dilakukan Heru itu terjadi meski Heru baru 2 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur DKI. Copot Marullah dari Sekda, PJ Heru Budi disebut berpotensi melakukan maladministrasi. Direktur Eksekutif Yayasan Kebijakan Publik Indonesia atau Publika, Teguh Nugroho berpendapat terdapat maladministrasi yang dilakukan oleh penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena mencopot Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda. Ada potensi maladministrasi yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta dalam mutasi Sekda ini
karena tidak patuh dengan peraturan perundangan yang berlaku, kata Teguh kepada wartawan Kamis 8 Desember. Adapun peraturan yang dimaksud Teguh adalah PP nomor 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasal 132A ayat 1 dan 2. Dalam aturan tersebut, PJ Gubernur dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan surat edaran sifatnya hanya mengikat secara internal. Teguh juga menjelaskan bahwa memutasi pejabat dapat dilakukan oleh gubernur definitif atau wakil yang menggantikan gubernur atau bupati yang menjabat. Dalam kasus ini, Heru ini PJ, bukan pengganti gubernur yang berasal dari wakil gubernur sebelumnya, dan penggantian Marullah dilakukan oleh PJ kurang dari waktu 6 bulan. Kalaupun sudah 6 bulan, Heru tidak bisa karena statusnya hanya PJ, jelas Teguh. Jika terbukti ada maladministrasi, Teguh mengatakan Ombudsman dapat meminta Heru untuk membatalkan keputusan mutasi Marullah. Jika PJ menolak sesuai perintah undang-undang, Ombudsman dapat meminta Mendagri untuk memberikan sanksi mendidik kembali PJ. Jika PJ menolak seusai perintah undang-undang, Ombudsman dapat meminta Mendagri untuk memberikan sanksi mendidik kembali PJ atau bahkan sampai mengganti PJ. Ini penting, jangan sampai pejabat yang dipilih oleh kementerian memiliki kewenangan sama tinggi dengan yang dipilih masyarakat, kata Teguh. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar pelantikan Marullah Motali seperti Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata tidak disalahpahami. Dia menambahkan, sebagai Deputi Gubernur, Marullah bakal membantu kinerja pemerintah Provinsi DKI dengan skala lebih besar. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tugas-tugas Pak Deputi sangat terhormat, di mana nanti beliau akan membantu saya. Jadi jangan disalahpahamkan bahwa saya membutuhkan Pak Marullah dalam skala yang lebih besar, kata Heru di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Terlebih, kata Heru, pengambilan sumpah jabatan itu sudah sesuai dengan keputusan Presiden nomor 139/TPA tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pelantikan tersebut juga merujuk kepada surat kementerian. Selain itu, pelantikan tersebut juga merujuk pada surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1/86/8607/SJ perihal persetujuan pengangkatan penjabat Sekretaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.